Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yajidu zalimina illa khusara. Kami turunkan Al-Qur'an, dia menjadi syifa wa rahmah. Syifa itu kalau ada yang mengartikan sebagai obat, tapi syifa itu tidak sama dengan obat, yaitu dawa. Kalau dawa itu obat, kalau syifa itu lebih kepada penawar. Obat kalau kita minum kapan-kapan bisa sakit lagi. Syifa kalau kita ada di dalam tubuh kita, kita gunakan, kita terapkan, insya Allah kita nggak sakit lagi. Biasanya sakit kejiwaan, itu syifa. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa wa rahmatun lil mu'minin. Tidaklah diturunkan Al-Quran selain dia menjadi penawar kesusahan hidup di dunia dan di akhirat. Dulu ketika saya dengar satu khutbah di masjid, ada seorang ustadz yang dia itu ternyata saudara dari kawan saya nggak kenal, tapi sering lihat wajahnya. Rumahnya di samping rumah kawan saya sering lihat wajahnya, kalau ketemu juga sering menyapa, tapi nggak pernah ngomong lama, ya menyapa aja, Assalamualaikum Ustadz, gitu aja, paling-paling manggut aja, lalu senyum, lalu udah begitu aja. Nah suatu saat ternyata beliau itu saudara daripada kawan saya yang akrab bener, saya nggak tahu gitu. Nah suatu saat beliau berceramah, dan kalau beliau udah ceramah suaranya khas, dan saya tahu ini pasti Ustadz ini nih. Saya pun nggak tahu siapa namanya. Kebiasalah kalau orang laki itu nggak suka nanya nama, wajah kenal tapi nama nggak tahu. Udah ngobrol banyak-banyak, panjang kali lebar kali tinggi, tapi nggak tahu siapa namanya. Itu udah biasa. Beliau berkata begini dalam khutbahnya, kelihatannya beliau ini seorang penghafal Al-Quran karena banyak cerita tentang Al-Quran, dan rupanya beliau itu teman daripada kawan saya juga yang menjadi imam di masjid provinsi. Beliau berkata begini, setiap hari ketika kita ada di dalam kubur, saya bilang kan, itu nggak ada apa-apa, nggak ada kawan, nggak ada siapa, gelap. Ya kalau jasad kita memang hancur, termakan bumi, kecuali jasad yang ditentukan oleh Allah nggak hancur. Kita di alam kuburnya, bukan di dalam kuburnya, alam kuburnya itu kan ruh. Di alam kuburnya itu sendirian, nggak ada siapa teman. Biasanya kan ada kawan kita, saudara kita, istri kita, anak kita, terutama anak kita, istri kita yang selalu bersama dengan kita. Tapi kalau kita udah di dalam kubur, nggak ada siapa-siapa. Anak kan nggak ikut di dalam kubur, istri juga kan nggak ikut. Yang ada hanya amalan kita, dan yang menjelma menjadi yang menjadi kawan kita di alam kubur itulah bacaan Al-Quran. Kalau kita sering-sering membaca Al-Quran itu, nanti Al-Quran menemani kita dalam kubur kita. Dia bersama-sama dengan kita di tempat yang takut, mengerikan, menyeramkan, ditemani oleh Al-Quran. Al-Quran firman Allah yang nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dia akan menjadi rahmat, menjadi penawar dan rahmat. Namanya juga penawar, dan penawarnya itu dari Allah, bisa dibikin untuk menawar apa saja. Kesulitan hidup di dunia, kesulitan hidup di akhirat, kesulitan hidup di alam kubur. Bahkan tingkatan-tingkatan kemuliaan orang di akhirat itu berdasarkan pada sampai sejauh mana dia membaca Al-Quran ya. Kalau tiap hari kita membaca Al-Quran 1 juz, insya Allah tingkatan kita lebih tinggi daripada yang gak pernah baca. Lalu kita membaca 5 juz, kadang-kadang ada juga itu satu hari 5 juz, seminggu lebih sedikit udah tamat. Mungkin kalau itu berat. Hanya orang-orang, sekarang kita banyak sekali kepentingan kita di dunia dan juga amalan-amalan kita, membaca salawat segala macam, kita usahakan membaca 1 hari 1 juz, one day one juz. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak lalai, yang selalu dekat dan membaca Al-Quran. Dulu waktu saya masih kuliah jurusan tafsir Al-Quran, itu ada, memang dalam sih, dipelajarinya dalam, bukan hanya membaca dan tajwidnya saja, tapi ilmu Al-Quran, baik secara bahasa, gramatikal, maupun secara sampai dibaca garibil Quran, ayat-ayat Quran yang aneh, yang aneh menurut orang Arab, yang asing kan menurut kita, kalau untuk kita asing semua. Nah, begitulah beliau dosen berkata,
jadi membaca Al-Quran itu menjadi teman buat kita. Ada banyak sekali buku-buku yang dibuat nih. Dalam buku ini, Obati Dirimu dengan Al-Quran, ini bagus sekali di dalam buku ini nih. Cuma saya tidak bisa mengulas satu-satu karena panjang dan juga waktunya nggak sempat. Ini paling-paling kalau saya baca 1-2 halaman aja itu pun lama, nggak seperti dulu karena banyak sekali pekerjaan dan amalan yang harus kita amalkan sehari-hari. Banyak sekali pengobatan secara medis maupun pengobatan penyakit medis maupun pengobatan penyakit kejiwaan. Terutama orang ini sakit karena sakit kejiwaan, bukan sakit medis. Demikianlah ketika kita membaca Al-Quran ada rasa ketenangan. Juga yang saya rasakan adalah buat saya kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan-kesulitan kejiwaan, jiwa menjadi tenang, ekonomi menjadi bangkit. Itu kita membiasakan membaca Al-Quran, terutama surat Al-Waqiah. Dulu saya membaca Al-Quran itu waktu masih kuliah karena nggak seperti sekarang sibuknya. Itu membaca Al-Quran setiap hari 5 juz itu terasa ada apa ya dalam tubuh kita ya, ada kenikmatan tersendiri. Bahkan terutama mata, yang saya rasakan mata itu jadi terang. Dan yang kedua waktu, perasaan udah banyak banget membaca Al-Quran itu. 5 juz kan lama, tapi waktu menjadi berkah. Ternyata masih banyak lagi waktu yang tersisa buat kita. Itu yang terasa banget tuh. Pertama waktu terasa banget berkahnya. Maksudnya berkah waktu gimana ya? Keberkahan waktu itu ketika saya membaca Al-Quran perasaan udah banyak. 5 juz itu lama, tapi alhamdulillah berkahnya selalu ada. Itu masih banyak lagi pekerjaan yang bisa dikerjakan dalam satu hari itu. Berkah, waktu terasa panjang. Nah, kemudian mata terasa lebih terang. Lebih terang mata itu, dan ayat-ayat Quran membayang di pikiran, di kepala itu, di awang-awang itu membayang, kelihatan. Nah, itulah mungkin bagian daripada apa yang udah saya rasakan dari faedah membaca Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran waktu sholat malam, waktu tahajud, waratilil Quran tartila, membaca Al-Quran dengan tartil. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu membaca Al-Quran setiap hari, walaupun cuma 1 juz, walaupun cuma surat Yasin, surat Al-Waqiah, surat Ar-Rahman. Mudah-mudahan itu menjadi teman kita di saat kita nggak ada. Coba kalau kita pikirkan sekarang kita nggak ada teman dalam kubur, siapa yang menemani kita? Sekarang kita ambil teman banyak-banyak. Kita nggak tahu kan kapan ajal kita. Kita asik berebut, sibuk politik, sibuk ekonomi, sibuk sosial, tahu-tahu kita udah nggak ada. Nah, saat itu ketika udah meninggal itu dimasukkan ke alam kubur, kita siapa yang menemani? Kita Al-Quran lah kita baca. Kita ambil suatu waktu kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan biasanya habis maghrib kalau orang Betawi itu. Mudah-mudahan ya habis subuh ada juga, cuma kalau habis subuh orang-orang yang nggak sibuk aja, orang-orang yang paginya tuh nggak dikejar-kejar, orang-orang yang pagi-pagi dikejar harus berangkat kantor, ya susah. Biasanya habis maghrib yang umumnya. Kalau dulu anak-anak kecil itu suka membaca Al-Quran di musola, di surau, itu habis maghrib ada bunyi. Di rumah-rumah juga begitu di Betawi dulu. Mudah-mudahan inilah yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan membaca Al-Quran yang terasa, yang udah saya rasain dalam hidup saya. Tidak bisa saya tambah dan lebih karena bukan pengalaman saya. Inilah pengalaman saya yang saya ceritakan ketika membaca Al-Quran, terutama sehari-hari itu waktu menjadi berkah. Waktu yang luar biasa berkahnya, nyata banget itu waktu menjadi berkah. Terasa panjang waktu itu, padahal udah banyak yang kita kerjain dalam satu hari itu, tapi waktu menjadi berkah. Yang kedua, mata saya merasakan lebih terang saya selesai membaca Al-Quran. Dan kalau kita membaca surat Yasin 40 kali, itu jiwa terasa gembira aja. Itu yang saya rasakan. 3 itu nyata-nyata betul saya rasakan. Dan keempatnya surat Al-Waqiah yang dibaca setiap hari, insya Allah bisa mendatangkan, Allah menurunkan asbab mendapat rezeki buat kita. Udah banyak banget kisahnya. Insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya kisahkan lagi tentang berkah dan karomah membaca surat Al-Waqiah. Dan juga seluruh Al-Quran kita baca setiap hari, walaupun cuma 1 juz satu hari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah permintaan dari kawan yang meminta mengulas tentang membaca faedah membaca Al-Quran tiap hari. Tapi ini yang saya sampaikan adalah membaca Al-Quran, faedah membaca Al-Quran yang pernah saya rasakan sehari-hari. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhum ma nasina wa 'allimna minhum ma jahilna
warzuqna tilawatahu anna al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hudnatan ya rabbal alamin. Salatullahi ma'salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa alihi zawil furqan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.